kabar kalian hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Ya, silakan untuk Tino pimpin doanya terlebih dahulu. Untuk Tino, Ibu persilakan. Selesai. Ibu ingin bertanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Bagus. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Dengan pendidikan, Anda bisa mengubah dunia. Bagaimana cara mengubah dunia? Yaitu dengan kalian rajin belajar dan membaca. Baik, selanjutnya Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Ya, silakan untuk Bobby. Ya, betul, ada lagi? Tidak ada? Baik. Betul ya apa yang disampaikan oleh Bobby, bahwa minggu kemarin kita membahas tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada yang masih ingat struktur teks prosedur apa saja? Ya, silakan untuk Dinda. Ya, betul. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Betul ya apa yang disampaikan Dinda, bahwa struktur teks prosedur di sini adanya tujuan, material, langkah-langkah. Tujuan di sini adalah sebagai pengantar atau pembuka di awal mengenai topik yang akan dijelaskan di dalam teks. Lalu yang kedua adalah material. Material di sini adalah peralatan yang dipergunakan untuk melakukan prosedur. Lalu yang ketiga adanya langkah-langkah. Langkah-langkah di sini adalah sebagai petunjuk atau tahapan yang disarankan untuk pembaca. Baik, selanjutnya yaitu kebahasaan. Ada yang masih ingat kebahasaan teks prosedur apa saja? Ya, silakan untuk Dewi. Ya, betul. Ada lagi? Ya, silakan untuk Sukma. Ya, betul. Betul ya apa yang disampaikan oleh Dewi dengan Sukma, bahwa kebahasaan teks prosedur di sini adanya kalimat imperatif. Kalimat imperatif di sini adalah kalimat yang sifatnya memberikan perintah. Cirinya adanya kata kerja tambahan berakhirankan i dan la. Lalu yang kedua adanya kata konjungsi temporal. Kata konjungsi temporal di sini adalah sebagai kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian. Lalu adanya verba material. Verba material di sini adalah perbuatan yang berdasarkan dengan tindakan. Lalu selanjutnya adanya verba tingkah laku. Verba tingkah laku di sini adalah verba yang berdasarkan tindakan dengan ungkapan. Lalu adanya kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif di sini adalah kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya untuk memberikan informasi. Lalu adanya kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif di sini adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya untuk meminta informasi seperti itu. Lalu yang terakhir adanya kalimat imperatif, yaitu kalimat yang berisi perintah yang seperti yang dijelaskan di awal. Lalu selanjutnya silakan, di sini ada dua teks, silakan kalian analisis ya, cari yang mana struktur dan kebahasannya. Silakan dengan teman sebangku cari persamaan dan perbedaannya. Silakan untuk Dewi bagikan ya. Ya, silakan Ibu beri waktu selama 25 menit. Cukup? Ya, silakan kerjakan ya. Apakah sudah selesai? Bagus. Siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Ya, silakan untuk Dewi. Ya, betul. Ada lagi? Ya, Bobby silakan. Ya, betul. Ada lagi? Dion ya, silakan Dion. Ya, betul. Betul apa yang disampaikan oleh teman kalian, bahwa perbedaan dan persamaan teks prosedur teks yang Ibu bagikan kalian itu yang berjudul 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Itu teks yang pertama.
Lalu teks yang kedua adalah meredakan kejengkelan pada hari Senin. Baik, di sini bersama strukturnya yaitu yang pertama memiliki tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Itu yang teks yang pertama, dan teks kedua juga sama. Lalu perbedaannya yaitu tujuan yang disampaikan dalam teks yaitu bagaimana tips agar tidak memiliki sikap iri kepada orang lain. Itu teks yang pertama. Teks yang kedua yaitu bagaimana tips untuk meredakan kejengkelan pada hari Senin, hari ketika mengawali aktivitas yang panjang. Lalu kaidahnya yaitu persamaannya memiliki kata kerja imperatif, konjungsi, dan persuasif. Sama juga ya, teks kedua juga sama persamanya. Lalu kaidah kebahasannya yaitu perbedaannya berupa perintah atau ajakan untuk melakukan beberapa cara agar tidak iri pada orang lain. Di antaranya kenali diri sendiri, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Yang penting makna bukan pengakuan dan meniru orang berhasil. Itu teks yang pertama. Teks yang kedua yaitu perbedaannya berupa perintah atau ajakan untuk melakukan beberapa cara agar mencintai hari Senin. Di antaranya mendengarkan suara orang yang Anda cintai, mendengarkan lagu favorit sepanjang perjalanan kantor, menikmati sarapan favorit enak dan mewah. Baik, sepertinya kalian sudah paham ya cara menganalisis yang mana struktur dan kebahasannya. Selanjutnya, Ibu akan ke materi yang baru yaitu Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Langkah-langkah menyusun teks prosedur yang pertama adalah yang pertama adalah menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Nah, kalian cari terlebih dahulu macam-macam
prosedur yang bisa dilakukan atau yang pernah kalian lakukan, misalkan tentang kegiatan memasak atau tentang kerajinan dan lain sebagainya seperti itu. Lalu yang kedua adalah menentukan tema kegiatan. Nah, kalian tentukan tema yang akan kalian buat teksnya. Misalkan tentang kebiasaan hidup, atau tentang aktivitas, atau tentang penggunaan alat. Nah, yang tentang kebiasaan hidup yaitu kiat hidup sehat. Lalu yang aktivitas yaitu cara membuat kue bolu. Yang ketiga yaitu penggunaan alat, yaitu bagaimana cara menggunakan komputer atau cara menyalakan komputer seperti itu. Lalu yang ketiga adalah yang ketiga adalah membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Nah, kalian tentukan topik yang akan kalian buat. Topik di sini merupakan judulnya. Judul apa yang akan kalian buat di dalam teks prosedur di situ. Misalkan topiknya tentang cara membuat nasi goreng seperti itu. Lalu yang keempat adalah yang keempat adalah mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Nah, mensistematisasikan di sini adalah mengurutkan kerangkanya yang benar, apa yang akan kalian tuliskan di dalam teks tersebut. Misalkan judul topiknya tentang cara membuat nasi goreng. Nah, kalian urutkan kegiatannya apa saja yang akan dibuat di dalam teks tersebut. Misalkan bahannya apa saja, terus langkah-langkahnya apa saja seperti itu. Lalu yang kelima adalah mengumpulkan bahan-bahan. Mengumpulkan bahan di sini merupakan kalian kumpulkan bahan apa saja yang akan ditulis di dalam teks prosedur itu. Misalkan cara membuat nasi goreng, bahannya apa saja, misalkan telur, garam, cabai, bawang, dan lain sebagainya seperti itu. Lalu yang keenam adalah
Yang keenam adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Nah, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap di sini adalah kalian kembangkan kerangka yang kalian buat tersebut agar menjadi sebuah petunjuk yang benar dan menjadi petunjuk yang jelas dan lengkap, sehingga orang yang membaca teks kalian paham apa yang akan kalian tulis di dalam teks tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menugaskan kalian di sini secara individu saja ya. Silakan kalian membuat teks prosedur dengan langkah-langkah seperti yang ada di papan tulis ini. Ibu beri waktu selama 25 menit, temanya bebas, topiknya juga bebas, terserah kalian. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Baik. Selanjutnya, silakan siapa yang ingin silakan hasilnya kumpulkan ke depan, akan Ibu bacakan ya. Ya, silakan untuk Dewi kumpulkan. Ya. Di sini ada punya Siska. Siska membuat cara mendirikan tenda kemah. Yaitu ada beberapa jenis tenda yang dapat digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Tetapi untuk kegiatan berkemah yang baik, tenda yang digunakan hendaknya merupakan tenda standar yang mendirikannya dengan menggunakan tali dan patok. Hal ini untuk melatih keterampilan dan ketangkasan anggotanya dalam kegiatan berkemah tersebut. Berikut ini cara mendirikan tenda yang benar dan baik dalam kegiatan berkemah pramuka, yaitu 1. Periksa, bersihkan, dan amankan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasangi tenda. Yang kedua, persiapkan perlengkapan dan peralatan untuk memasang tenda seperti tenda, tiang, patok, tali, palu kecil, dan lain-lain. Yang ketiga, buka lembaran tenda untuk mengetahui besarnya dan tentukan arah dan sudut tendanya. Yang keempat, pasang tiang tenda sesuai posisinya. Dalam hal ini pada sudut-sudut tenda yang bersangkutan. Yang kelima, tancapkan patok-patok pada tiap sudut tenda dan pintu tenda. Yang keenam, setelah menegakkan tiang, tongkat, ambil tali, lalu ikatkan pada patok yang sudah tertancap di tanah. Yang ketujuh, begitupun dengan tiang depan, ikatkan talinya. 8. Pasang pendukung tenda seperti lampu, pagar, gerbang, dan lain sebagainya. Betul ya, punya Siska sudah betul. Selanjutnya, Dimas, yaitu dia cara membuat getuk lindri. Getuk lindri merupakan makanan tradisional dari Jawa Tengah. Makanan yang terbuat dari singkong ini banyak digemari oleh berbagai kalangan. Getuk lindri seringkali disajikan dengan taburan kelapa parut, sehingga menjadikannya semakin gurih dan enak. Bagaimana Anda yang berniat untuk membuat getuk lindri? Berikut tahapannya. Bahannya, yang pertama, singkong yang berkualitas baik 1 kg, 2. Gula pasir 300 gram, 3. Garam dapur halus 1 sendok teh, 4. Pewarna makanan secukupnya sesuai selera ya. Lalu bahan-bahan untuk taburannya yaitu garam halus setengah sendok teh, kedua kelapa yang sudah diparut halus 1 buah. Nah, langkah-langkahnya yaitu kupas kulit singkong lalu cuci dengan air bersih. Kedua, potong singkong yang sudah dicuci bersih sesuai selera. Yang ketiga, kemudian rebuslah singkong ke dalam air yang mendidih hingga matang dan empuk. Angkat dan dinginkan. Keempat, haluskan singkong rebus dengan cara ditumbuk. Kelima, selanjutnya masukkan gula pasir dan garam. Setelah itu uleni dengan tangan sampai tercampur rata. 6. Bagilah adonan singkong menjadi beberapa bagian. Lalu beri tetesan pewarna sesuai selera
dan aduk hingga rata. Cetak adonan singkong dengan cetakan getuk lindri kemudian sisihkan. 8. Campurkanlah kelapa parut dengan garam, aduk hingga merata, kemudian dikukus sebentar. 9. Sajikan getuk lindri dengan ditaburi kelapa parut. 10. Getuk lindri siap untuk dinikmati. Untuk Dimas juga sudah betul. Semuanya sudah betul ya. Semuanya sudah betul bagaimana cara menyusun teks prosedur. Sudah betul semua ya. Selanjutnya Ibu akan menugaskan kalian, silakan kalian kerjakan di rumah. Silakan teksnya yaitu cara membuat nasi goreng. Nah, kalian kerjakan ya di rumah. Ibu simpulkan bahwa langkah-langkah menyusun teks prosedur harus mencari tahu dulu kegiatan yang pernah dilakukan oleh kalian, lalu tentukan tema yang akan kalian buat. Yang ketiga adalah membuat topiknya apa saja yang akan kalian tulis di dalam teks prosedur tersebut. Lalu keempat, mengurutkan kerangkanya supaya menjadi teks prosedur yang benar. Lalu yang kelima adalah mengumpulkan bahan-bahannya. Kalian kumpulkan bahan apa saja yang harus ditulis di dalam teks tersebut. Lalu keenam, mengembangkan kerangka menjadi petunjuk yang jelas dan lengkap agar teks yang kalian buat dapat tersampaikan bagi yang melakukan prosedur seperti itu. Baik, berhubung waktu sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Selamat pagi semua.